Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mau mati lah, Pak? Mau mati lah? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kau mau coba saya nanti ya? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman kiranya diberkati oleh Tuhan dan sehat walafiat ya. Saat ini kita akan membahas tentang Ustadz Yahya Waloni yang sudah ditangkap dan info terakhir beliau terkena penyakit pembengkakan jantung ya. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan saat ini keadaan beliau kita masih belum tahu ya seperti apa. Apakah sudah sehat atau masih belum. Tapi teman-teman sekalian, kenapa saya mau review tentang videonya ini. Ini video yang dia buat ini setelah jatuh sakit kemarin diisukan itu banyak di media sosial. Dia sudah meninggal, dia udah kena COVID, dia ini ya macam-macam lah ya di tuduhan-tuduhan itu. Dan dia tidak terima hal itu. Kenapa? Karena ya memang dia tidak kena COVID katanya. Tapi ternyata mungkin penyakit pembengkakan jantung inilah yang diderita oleh Yahya Waloni sehingga dia sakit saat itu. Nah, sebelum ditangkap dia buat satu video yang menurut saya ini bukan semakin bertobat, bukan semakin sadar, tapi makin buas menurut saya, makin buas. Tapi puji Tuhan juga ya, dia sudah diamankan ya, walaupun sebenarnya kita tidak menginginkan hal itu. Saya sampaikan di video sebelumnya teman-teman, bukan orang Kristen yang melaporkan Yahya Waloni, tapi orang-orang yang cinta pluralisme ya di negara kita, di Indonesia ini. Jadi ya biarlah hukum yang berbicara ya terhadap apa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni. Nah, di video awal tadi cuplikan teman-teman sekalian, kalian bisa melihat di situ bagaimana sosok seorang Yahya Waloni yang dieluk-elukan, yang dipuja-puja, yang dilindungi, yang dijaga dan dikatakan sebagai dai yang luar biasa ya memperjuangkan iman Islam. Tapi menurut saya teman-teman sekalian ini sama sekali tidak bisa dianggap jadi pemimpin jika di dalam kekristenan. Karena tidak mencerminkan yang ada dalam mulutnya caci makian, fitnah, pembohong, ya berbohong, memberikan sebuah data-data palsu di media sosial ya, di publik, menyampaikan hal-hal yang memang di luar dugaan teman-teman sekalian. Tapi ya tetap kita akan belajar untuk mengampuni dan hal ini kita serahkan kepada pihak kepolisian seperti apa. Nah, di videonya tadi teman-teman sekalian dia sempat mengancam di sana. Dia mau penggal kepala hanya karena dikatakan jangan-jangan mau mati ke apa ya. Ya mungkin umat itu bercanda atau seperti apalah ya kepada Yahya Waloni. Tapi justru dia balik dengan emosi. Katanya kamu coba-coba dengan saya kasih mati kau nanti. Saya penggal kepalamu nanti. Ya. Jadi teman-teman sekalian ini saya pikir ini tidak mencerminkan. Tapi perhatikan teman-teman, begitu banyak umat yang mendengarkan ceramah itu, tapi mereka tidak merasa bahwa ini salah ya. Tidak ada satupun yang merasa itu salah. Itu yang kita herankan bersama. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar lebih lanjut terhadap Ustadz Yahya Waloni ini dengan videonya, kita melihat dan kita tonton video terbaru Yahya Waloni sebelum ditangkap di kediamannya di Cibubur. Untuk itu kita langsung saja untuk melihat video berikut ini, kiranya hal ini mencerahkan kita. Nanti di akhir video kita akan memberikan komentar kita. Berikut video Ustadz Yahya Waloni. Jamaah di Indonesia setiap harinya bertanya kepada saya, apakah Ustadz sehat? Ada yang mengabarkan bangsat-bangsat munafik kafir, komunis, berdarah berjiwa komunis. Mereka memberitakan bahwa saya telah meninggal dunia. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya telah meninggal dunia
Tapi kok bisa-bisanya saya meninggal dunia hari ini saya berbicara. Selasa 17 Agustus tahun 2021 miladi. Alhamdulillah, fisik saya masih kuat. Ya, saya tidak pernah mengidap penyakit Covid. Tidak. Covid itu takut sama saya. Covid itu lari sama saya. Selama hampir 2 tahun Covid itu nggak pernah saya pakai masker, nggak pernah. Salaman di mana-mana, nggak pernah takut saya. Karena saya tahu itu omong kosong semua. Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam, negara kecil. Mulai dari pemimpinnya, Perdana Menterinya, Perdana Menteri, mulai dari pemimpin negaranya Brunei Darussalam sampai ke masyarakatnya, pemimpinnya melarang bermasker. Kenapa? Karena bermasker itu menguras oksigen yang ada dalam tubuh kita. Alhamdulillah, saturasi oksigen yang ada dalam diri saya ini 97. Kemarin saya di rumah sakit diukur berapa kali, dokter ukur dalam keadaan sakit 97, nggak pernah menurun. Itu menunjukkan sehat. Ya, kalau antum saturasi oksigennya 60-70 sudah dipastikan itu kena Covid. Covid nggak berani mendekati saya, lari Covid kalau lihat saya. Itulah sebabnya kasihan. Mau cari popularitas, mau cari apa itu di YouTube namanya, subscriber, kendati berdusta, kendati berbohong, kendati membohongi publik dan orang-orang yang percaya sama-sama goblok juga. Allahu Akbar ya Karim. Ada yang percaya, ada yang mendukung, menghina-hina saya. Allahu Akbar, sama-sama goblok, sama-sama tolol. Dibodoh-bodohi kalian. Suka dengan hal-hal dusta. Orang-orang kafir, orang munafik, orang komunis itu suka dengan hal-hal dusta. Mereka bersekongkol. Yahya Waloni sudah mati. Betul, Yahya Waloni sudah mati, dikuburkan kemarin. Ini cuma ruhnya yang bicara ini sekarang ini. Gitu. Yahya Waloni itu nyawanya ada 2. Satu sudah mati, satu sekarang masih hidup. Begitu. Ya. Kasihan. Buzzer RP dibodoh-bodohi untuk menghina orang. Mau-maunya memberi makan anak istri dengan hasil dusta. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya akan mati, tapi umur saya akan mati ketika pemfitnah ini mati duluan. Dan orang-orang ini dalam waktu dekatnya menghina saya, memfitnah saya ini, mereka akan mati duluan sementara ini. Mereka akan mati duluan, mereka akan mati dalam waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka mati dulu, baru saya mati. Allahu Akbar. Orang lagi sehat-sehat, jamaah panik dari seluruh daerah. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Nangro Aceh Darussalam, Sumatera, Riau. Semua WA ke saya. Ribuan setiap hari mengatakan, bertanya kepada saya, apakah Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Bahkan ada yang tidak percaya, video call ke saya. Innalillahi. Manusia kalau suka dengan dusta, manusia apa itu? Bukan manusia itu. Bukan manusia, iblis yang suka dengan dusta. Hidup dengan ketidakbenaran, hidup dengan kebohongan tiap hari. Memfitnah orang, mencaci maki orang. Allahu Akbar. Ya. Hidup dengan dusta itu hidup ada prinsip orang kafir, saling mendustai. Mereka dengan mereka saling mendustai. Kok mau-maunya ada yang ikut juga pembohong berbicara. Allahu Akbar. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana? Sudah menonton apa yang menjadi kesimpulan teman-teman? Apa yang saudara nilai dari percakapan Yahya Waloni di channelnya? Ini saya ambil langsung dari channelnya teman-teman sekalian ya. Jadi sekarang bagaimana? Silakan tulis ya komentar teman-teman ya. Silakan sampaikan apa yang teman-teman simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni ini. Teman-teman sekalian, saya akan berkomentar langsung ya. Yang pertama tadi dikatakan bahwa setiap hari ada umat yang bertanya kepadanya. Setiap hari ada orang-orang yang menanyakan keadaannya. Itu bagus. Artinya apakah Yahya Waloni sehat atau tidak itu ditanyakan. Bahkan ada yang penasaran itu sampai video call dengan dia ya. Untuk menanyakan keadaan. Jadi untuk membuktikan bahwa Yahya Waloni sehat. Ribuan chat katanya itu. Masuk setiap hari. Bayangkan teman-teman sekalian. Berarti dia ini orang penting ya. Ustaz Waloni orang penting bagi kandrun-kandrun. Orang penting bagi orang yang kurang waras. Kenapa? Kalau orang percaya dengan omongannya Yahya Waloni, ini juga menjadi pertanyaan besar ya kepada saya. Kok bisa dipercayai seperti itu? Ya. Oke, teman-teman sekalian kita akan lanjutkan. Katanya itu dia tidak kena itu. Jadi itu fitnah kafir ya, bangsat-bangsat katanya itu para munafik dan juga ya orang-orang komunis yang menyebarkan hoax seperti itu. Ya Waloni sudah meninggal lah. Memang betul juga apa yang disampaikan ya teman-teman.
Jadi ternyata ya Walon ini punya rasa hati, ya dia sakit hati juga ya ketika ada orang yang fitnah dia. Dia juga tersinggung ya kalau ada orang yang memberitakan hal yang tidak benar tentang dirinya. Wih, saya pikir dia udah kebal itu dengan teman-teman ya. Saya pikir dia udah kebal itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa selama ini juga dia memfitnah orang lain, memfitnah pemerintah, ya presiden kita, wakil presiden kita, bahkan mantan presiden Ibu Megawati pernah dia hina. Ya dia pernah itu pokoknya ya katakan kasih kata-kata yang memang sedap ya. Sadis ya menurut saya itu pokoknya kasar ya kepada pemerintah ya. Jadi ternyata Yaya Waloni ini tidak terima ketika dia juga difitnah ya. Ketika difitnah. Nah, katanya teman-teman sekalian, COVID ini lari daripadanya, takut dengan Yaya Waloni karena ini semua omong kosong katanya tidak benar. Ya, makanya dia berani katakan bahwa sampai mati pun aku tidak pakai masker. Tapi di video saya kemarin teman-teman sekalian saya kasih buktinya bahwa Yaya Waloni sedang menjilat ludahnya. Dia jilat ludahnya sendiri kan apa teman-teman sekalian? Dia bilang sampai mati pun biar aku tembak sekalipun dengan saya, dia tidak akan pakai masker. Tapi ketika kemarin dijemput oleh Bareskrim, dibawa ke kantor polisi, Yaya Waloni udah pakai masker teman-teman sekalian ya. Sampai dia kasih salam ya kepada orang itu. Santun sekali Ustaz Yaya Waloni. Saya senang dengan beliau ya. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini apa yang mau dicontoh dari orang seperti ini? Menurut saya tidak ada satupun yang bisa dicontoh dengan dia. Keberaniannya bolehlah, berani. Tapi berani untuk buat kejahatan. Ya, salah juga ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita akan lanjut. Dia katakan bahwa itu semua fitnah ya, fitnah dan juga penuh dengan dusta. Itu orang-orang yang suka cari subscriber. Ya bahkan ada satu yang dia sampaikan teman-teman bahwa orang-orang yang melakukan fitnah itu, yang menuduhnya itu ya hasil dusta, hasil fitnah, hasil caci makian katanya itu ya hasilnya itu ada uangnya kan gitu ya. Itu yang dikasih untuk anak istri katanya. Wow, berani dia ungkapkan begini loh ya. Padahal siapa selama ini ya? Kalau saya melihat Yaya Waloni ini justru dialah yang melakukan hal itu selama ini. Sehingga banyak YouTuber yang mengkonsumsi video-video beliau. Karena dia izinkan kok, secara sadar kok. Makanya dia bilang, ini nanti live ini. Apa yang saya katakan waktu dia hina Kristen itu teman-teman sekalian itu. Bahwa itu Bible itu palsu ya. Dia bilang, ini lagi direkam nih. Nanti sebentar viral lagi katanya. Ini menjadi kebanggaan buat dia. Dan dia seizin dia untuk dikonsumsi oleh publik. Jadi sekarang dia fitnah. Bahwasanya itu orang-orang yang cari subscriber untuk dapat uang, akhirnya dia kasih makan anak dan istrinya dengan itu ya. Nah teman-teman sekalian ya, orang-orang bodoh katanya percaya dengan itu. Betul, yang percaya dengan fitnah, yang percaya dengan dusta itu orang-orang bodoh Pak Yahya. Itu betul. Nah sekarang umat yang percaya dengan Anda selama ini, yang percaya dengan kebohongan Anda memfitnah menista agama Kristen selama ini, itu orang-orang bodoh. Itu setuju saya dengan Anda. Orang-orang bodoh semuanya itu yang percaya dengan ceramah-ceramah Anda selama ini, itu semua orang bodoh, orang tak punya otak, tak waras yang percaya itu. Itu betul. Ya. Jadi saya pikir dianya ini tidak ada ini teman-teman sekalian, tidak ada kesadaran dengan itu ya. Ya, tidak ada kesadarannya. Yaya Waloni juga sempat tadi saya melihat dan saya nilai bahwasanya dia sedang bernubuat teman-teman. Ya, Yaya Waloni sedang bernubuat. Tadi dia katakannya begini teman-teman sekalian, ya. Saya akan mati. Saya akan mati, tapi setelah orang-orang yang memfitnahnya ini katanya mati ya. Mati sampai dia bilang amin ya rabbal alamin katanya ya. Sampai dia doakan musuhnya loh. Doakan orang-orang yang melakukan itu ya. Ya termasuk saya lah ya, karena saya sudah sempat viralkan Yaya Waloni ini. Otomatis saya termasuk di doanya itu ya. Saya akan mati duluan dari dia ya. Dan para Kristuber yang lain mungkin ya, orang-orang yang memviralkan tentang Yaya Waloni ini akan mati duluan daripada dia ya. Ini kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Yaya Waloni teman-teman sekalian. Nah ini sudah berbeda sekali dari ajaran kekristenan. Makanya ya setinggi langit antara kepercayaan Yaya Waloni dengan kepercayaan kami. Itu bedanya ya. Kalau di ajaran kami Pak Ustadz Yaya Waloni dan juga para kadur-kadur di luar sana, dengarkan baik-baik. Kami ya diajarkan oleh Tuhan kami untuk mengasihi musuh. Berdoa bagi mereka yang menganiaya. Artinya ketika Yaya Waloni mendustakan kami, ketika Yaya Waloni memfitnah, ya, melecehkan agama kami, agama Kristen, menghina Tuhan Yesus, kami berdoa baginya. Tuhan Yesus berikan kesadaran kepada Yaya Waloni supaya bertobat dan akan kembali kepada jalan yang benar. Kami harus mengampuni, kami tidak membenci Yaya Waloni. Terus terang secara pribadi tidak membenci Yaya Waloni. Yang kami benci adalah omongannya. Yang kami benci, yang kami tentang, yang kami tidak sukai dari Yaya Waloni adalah fitnahannya,
ajarannya yang kami tidak sukai, orangnya kami cintai, kami kasihi. Sangat disayangkan dong ya seorang Yewaloni yang begitu bertubuh kekar ya, dengan juga ya bisa dikatakan itu orang ya viral dari setiap video-videonya teman-teman, ya viral ya. Jadi orang penting lah istilahnya ya gitu. Sangat disayangkan ya kalau seandainya binasa nantinya. Makanya kami tuh selalu doakan Anda. Ya, kami mengasihi musuh gitu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, mencaci maki kamu, menghina kamu, memfitnah kamu. Berdoa bagi mereka, minta berkat kepadanya supaya Tuhan memberkati dia. Dan itulah yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin seperti ini yang menjadi komentar saya kepada Yewaloni, dan kiranya apa yang sudah dialaminya saat ini, karena dirinya sendiri yang mengancam para polisi, lapor saya ke baris krim, lapor saya ke baris krim gitu ya. Lapor ini bukan hanya penistaan kawan, ini penghancuran kawan. Ya, Alkitab ini semua palsu gitu. Lapor saya. Nah, dia sendiri yang meminta hal ini dan akhirnya dijemput oleh tim baris krim. Dan saat ini Yewaloni sedang menjalani pemeriksaan. Ya, tapi sudah divonis dia kena pasal berlapis. Ya, pasal berlapis teman-teman sekalian. Biarlah hukum yang berbicara seperti apa nantinya kita akan mendengarkan, kita akan tunggu. Kita doakan saja supaya keluarga Yewaloni dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan, ya sabar dan serahkan urusan ini kepada pihak kepolisian dan juga kepada Tuhan Anda. Ya, Tuhan yang kalian percayai. Serahkan. Kiranya dialah yang berdaulat untuk melindungi Yewaloni jika Yewaloni ini tidak berada di dalam kesalahannya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.